البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nadri At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Naam, kata beliau, arsalahu ila qaumin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diutus kepada sekelompok kaum yang mereka beribadah dan berhaji dan mereka bersedekah, wa yadhkuruna Allah katsira, dan bahkan mereka berzikir kepada Allah Ta'ala dengan banyak. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Tapi ini, kata beliau, akan tapi mereka itu orang-orang yang salat, beribadah, bersedekah dan berzikir kepada Allah, mereka menjadikan sebagian makhluk-makhluknya, itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, seharusnya kalau seorang hamba yang itu paham dan berpikir, niscaya dia kalau mau beribadah langsung meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menjadikan perantara-perantara yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Tapi bagaimana yang benar langsungan. Jadi seorang hamba mau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan nuridu minhum at-taqarruba ila Allah. Syubhat mereka ini. Inilah termasuk daripada syubhat yang harus kita nanti selesaikan. Kita bongkar syubhat mereka. Syubhat mereka mengatakan nuridu minhum at-taqarrubu ila Allah. Yang kita inginkan dari mereka, itu para makhluk tadi itu, sebagian para makhluk, orang-orang saleh. Nah, menurut mereka, kita menginginkan dari mereka taqarrub ila Allah, agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu syafa'atahum indah, dan kami menginginkan syafaat di sisinya. Menginginkan syafaat mereka. Misal malaikah, seperti para malaikat, wa Isa, wa Maryam, Isa, Nabi Isa alaihissalam, dan bahkan ibunya juga jadikan perantara. Wa unasun ghairuhum, dan juga beberapa manusia selain mereka, minas salihin, dari orang-orang saleh. Jadi inilah syubhat mereka. Jadi di samping mereka beribadah, berhaji, bersedekah, berzikir kepada Allah Ta'ala, tapi ternyata mereka Ternyata mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara, wasa'id, agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Na'udzubillah ya. Kemudian berikutnya kata beliau, padahal ini kalau kita perhatikan ainu syirk, itu kesyirikan yang secara zatnya, itu menjadikan wasitah, perantara antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Di dalam contohnya isti'anah, minta pertolongan, langsung dia tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui perantara, kata mereka. Karena kita ini orang-orang yang dosa, katanya. Kita ini banyak dosanya, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat kemungkaran, tidak pantas, tidak layak kalau seandainya minta kepada Allah Ta'ala secara langsung, kata mereka. Kita katakan bagaimana? Kita katakan justru ketika kalian langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bagus, karena itu yang diinginkan. Tanpa adanya wasaid, perantara-perantara yang mereka anggap itu adalah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujaddidu lahum dina abihim. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbarui agama bapak mereka,
Agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama apa? Agama Islam. Karena dinu Ibrahim alaihissalam huwa dinul hanifiyah, agama yang hanifiyah. Apa itu hanifiyah? Al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'rid amma siwa. Agama yang mengajak agar menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu agama Ibrahim, agama al-hanifiyah. Dinu Ibrahim alaihissalam, an ta'budallaha wahdah mukhlishal lahud-din. Nah, kalau kita pelajari yang sudah kita lewati di mana? Di kitab Al-Ushul Tsalatsah dan juga kitab Qawaidul Arba'. Bahwasanya agama millatu Ibrahim apa? An ta'budallaha wahdah mukhlishal lahud-din. Ini. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah taala itu agamanya. Jadi jangan sekali-kali kita menjadikan perantara-perantara wasaid, atau jangan sekali-kali kita beribadah kepada Allah kemudian juga beribadah kepada selain Allah, jangan. Nah, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Dan ikutilah agama Nabi Ibrahim hanifa, itu agama yang mengajak menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah, seperti itu. Kemudian kata beliau apa? Naam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbarui agama mereka, yaitu agama Ibrahim alaihissalam. Wa yukhbiruhum, dan mengkabarkan kepada mereka anna hadza taqarrub wal i'tiqad mahdu haqqillah. Bahwasanya pendekatan diri dan keyakinan yang seperti ini murni hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Keyakinan untuk mendekatan diri, keyakinan untuk beribadah, itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. La yasluh minhu syai' la limalakin muqarrab wala nabiyyin mursal. Perhatikan, tidak diperbolehkan untuk apa? Sedikit pun tidak diperbolehkan diserahkan kepada malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus. Bayangkan itu. Tidak boleh sama sekali. Harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala, murni meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlan, terlebih-lebih lagi an ghairihima, dari yang selain keduanya. Kita menjadikan perantara para malaikat aja enggak boleh, menjadikan perantara para nabi aja enggak boleh, apalagi selain keduanya. Orang-orang wali yang mereka anggap wali, atau orang-orang saleh yang mereka anggap saleh. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Wa illa fa haula'il musyrikun muqirruna yashhaduna anna Allahul khaliqur raziq. Perhatikan ini. Padahal mereka itu orang musyrikun apa? Muqirrun. Mereka itu mengakui dan mereka bersaksi bahwasanya tidak ada. Mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sang Pencipta, pemberi rezeki wahdah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tapi ingat, persaksian untuk tauhid rububiyah saja tidak cukup. Nah, ini menunjukkan apa? Barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya mereka bersaksi tapi tauhid rububiyah saja. Bersaksi bahwasanya Allahu wal khaliqur razzaq wahdah la syarikalah. Mereka meyakini, mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mencipta dan pemberi rezeki semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Persaksian seperti ini apakah bisa memasukkan mereka dalam keislaman? Barakallahu fikum, tidak bisa. Nah, karena ini baru tauhid ar-rububiyah. Nah, wa annahu la yarzuq illahu, dan bahwasannya tidak ada yang bisa merezeki kecuali Dia. Nah, wala yuhyi illahu, dan tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala yumitu illahu, dan tidak ada yang bisa mematikan kecuali Dia. Wala yudabbirul amra illahu, dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Dia. Wa anna jami'as samawati sab'a wa man fihinna, dan bahwasanya seluruh semua langit yang 7 dan yang berada di dalamnya, wal aradin sab'a, dan juga bumi yang 7, wa man fiha, dan penduduk yang berada di dalamnya, kulluhum abiduhu, semuanya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa tahta tasarrufi wa qahrih, dan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, itu adalah matan yang kita baca. Sekarang kita baca syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, asy-syarah, ai anna musyrikil Arab, maknanya adalah bahwasannya kaum musyrikin orang Arab, alladzina bu'itsa ilaihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya'budunallah. Perhatikan ini, bahwasanya orang-orang musyrikin Arab yang Rasulullah diutus pada mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi walam tanfa'hum hadhil ibadah,
tapi tidak bisa memberikan manfaat pada mereka sedikit pun peribadahan ini. Kenapa? Lamma kanat makhlutatan bisyirkil akbar. Karena ternyata di dalam ibadah ini tercampur dengan apa? Syirik akbar, syirik besar dah. Naam. Wala farqa baina an yakuna al-musyrik bihi ma Allah Subhanahu wa ta'ala sanaman aw 'abdan salihan aw nabiyyan mursalan aw malakan muqarraban. Perhatikan ini. Naam. Tidak ada bedanya baik orang yang berbuat syirik tersebut bersyirik kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Baik orang yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala itu bersama berhala, atau bersama hamba yang saleh, atau bersama nabi yang diutus, atau kepada malaikat yang terdekat. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena al-ibrah bil haqa'iq. Karena sudah kita ambil kaidahnya apa? Al-ibrah bil haqa'iq. Yang jadikan patokan atau pelajaran itu hakikatnya. Hakikatnya siapa yang mereka sembah? Siapa yang mereka mintai? Siapa yang mereka berdoa kepadanya? Nah, Allah Ta'ala atau bukan? Bukan, ya berarti syirik. Nah, paham ya? Jangan melihat berbagai macam bentuk peribadahan mereka, tapi lihatlah kepada siapa mereka beribadah, kepada siapa mereka meminta, kepada siapa mereka sholat, kepada siapa mereka menyerahkan sembelihan. Nah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku dan sesembelihanku serta hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada at-tauhid, tauhidul uluhiyah. Naam. Kata beliau wala an yakuna qasdal musyrik anna ma'budahu laysa syarikan lillahi fi mulkihi. Naam, wala an yakuna qasdal musyrik, tidak pula apa? Tidak pula yang diinginkan orang yang berbuat syirik itu adalah bahwasannya yang sembah itu laisa syarikan lillahi fi mulkihi. Bukan sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah dalam penguasaannya. Itu enggak dianggap ya. Dalam artian baik seperti itu pun enggak dianggap alasannya. Bal huwa mujarrad wasilatin ilallah wa muqarrabin ilaihi. Ini sobat mereka ya. Nah, sobat mereka ini. Akan tapi itu adalah mujarrad, semata-mata adalah wasilah perantara yang bisa menghantarkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan mereka. Barakallahu fikum. Tapi perlu diingat ya, al-ibrah bil haqa'iq. Al-ibrah bil haqa'iq. Ibrah itu dengan haqa'iq, kenyataannya. Kenyataannya beribadah sama siapa? Siapa yang disembah? Siapa yang diminta? Berhala atau bukan? Allah Ta'ala atau bukan? Itu perlu diperhatikan. Padahal dzalika al-amrayn. Maka perkara tersebut menunjukkan dua perkara. Paham ya? Maksud penjelasan yang sudah kita sebutkan itu ternyata menunjukkan dua perkara. Pertama, al-awwal, anna al-iqrar bit-tauhid rububiyyah wahdah la yakfi lid-dukhul bil Islam. Perhatikan ini. Perhatikan bahwasannya pengakuan dengan tauhid rububiyah saja itu tidak cukup untuk masukkan ke dalam agama Islam. Tidak cukup ya. Wala yu'sam damul mal, dan tidak bisa menjaga wala ya'sam damul mal, tidak bisa menjaga darah dan hartanya. Wala yunajji min adzabillah, dan tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang bisa menyelamatkan? Tauhid al-uluhiyah. Paham ya? Kaidahnya sudah sering kita ulang-ulang itu ya. Tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyyah wal asma wa sifat. Tauhid uluhiyah itu terkandung dalamnya rububiyah plus asma wa sifat. Paham ya? Adapun tauhid rububiyah mustalzimun tauhid al-uluhiyah. Adapun sekedar tauhid rububiyah itu masih mengharuskan mentauhidkan dengan tauhid al-uluhiyah. Al-amru tsani, perkara yang kedua, anna ibadatallah idza dakhala syai'un min asy-syirki afsadaha. Bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila masuk kepadanya sedikit daripada kesyirikan maka akan merusaknya. Fala tasluhul ibadah illa ma'al ikhlas. Maka tidak dianggap sebuah ibadah kecuali bersama apa? Ikhlas. Dan apa? Dan mutaba'ah. Ketemu lagi kan? Ikhlas dan mutaba'ah, syarat daripada syarat-syarat diterimanya sebuah ibadah. Naam. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu itu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan apa? Akan hancur amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Bayangkan itu. Jadi jangan sampai sekali-kali berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Berikutnya, kata beliau, fa idza aradta dalil. Sekarang kalau kamu mau dalil, ini sekarang lanjutan daripada apa? Lanjutan daripada kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Perhatikan.
Nah, syaratnya daripada atau lanjutan daripada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, "Fa idza aradta dalil," apabila engkau menginginkan dalil, ala anna haula'il musyrikin, bahwasanya mereka orang musyrikin, alladzina qatalahum Rasulullah, bahwasanya mereka orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah, yashhaduna lillah hadhihi syahadah, faqra' qaulahu ta'ala. Paham ya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyarankan atau mengarahkan kepada kita, jika kalian mau dalilnya yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi Rasulullah itu ternyata mereka juga bersaksi. Nah, dengan persaksian bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mencipta, memberi rezeki dan semisalnya. Bacalah firman Allah Ta'ala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Katakanlah siapa yang memberikan rezeki pada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absara. Nah, bukankah zat yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan zat yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Wa may yudabbirul amra, dan zat yang mengatur alam semesta. Fa sayaquluna Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Paham ya? Jadi semua orang musyrikin yang diperangi Rasulullah ternyata mereka itu muqirruna, mengakui tauhid rububiyah, tetap diperangi karena enggak ada manfaatnya ya. Naam, seperti itu. Adapun berkaitan masalah wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, sudah kita lewati. Ayat itu menunjukkan apa? Dan dialah zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian. Dicontohkan para ulama seperti apa? Seperti telur. Naam, seperti telur. Telur itu kan benda mati ya, keluar dari yang hidup, dari ayam. Ayam bertelur. Ayam kemudian bertelur. Ya, kemudian dari telur itu mengeluarkan kehidupan. Ya kan, itu maksudnya ya. Zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, yaitu kehidupan anak ayam yang semula telur jadi menetas jadi anak ayam. Kemudian wa yukhrijul mayyit minal hayy, dan yang mengeluarkan benda mati dari yang hidup, telur dari induknya itu, dari ibunya itu. Nah, itu. Wa qaluhu qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Kemudian juga firman-Nya, katakanlah milik siapa bumi dan penduduk di dalamnya, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna lillah, niscaya mereka akan mengatakan milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah bukankah kalian mau berpikir? Qul man rabbus samawati sab'i, na'am, wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun, katakanlah siapa Rabb langit yang 7 dan Rabb yang memiliki arsy yang agung, niscaya mereka akan mengatakan lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Qul, katakanlah afala tattaqun. Nah, bukankah kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Wa ghairu dzalika minal ayat, dan yang selain itu daripada ayat-ayat. Barakallahu fikum. Jadi mereka ternyata pengakuan rububiyah tidak cukup. Ini sudah kita lewati di dua tempat ya. Di Al-Usul Salasah juga kita lewati, ditegaskan lagi dalam Al-Qawaidul Arba'. Nah, kaidah yang 4 kaidah itu disebutkan bahwasanya annal musyrikina, bahwasanya musyrikin zaman dahulu, zamannya Rasulullah SAW, kufar Quraisy, apa mereka? Muqirruna bi anna Allahul khaliqur raziqul mudabbir. Nah, mereka mengakui bahwasanya Allah Ta'ala itu pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Naam, walam yudkhilhum fil Islam, tapi tidak bisa memasukkan mereka dalam keislaman, tetap diperangi. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Naam. Kemudian dikit lagi kata beliau, Asy-Syarah Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, yaqul Syekh rahimahullah taala, fa idza talabta dalil, jika engkau minta dalilnya ala annal musyrikin, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin muqirruna bihadza, mereka mengakui dengan pernyataan ini, ya'ni bitauhid rububiyah, mengakui dengan tauhid ar-rububiyah, wa annahum yusyrikuna fi tauhid al-uluhiyah, dan bahwasanya mereka berbuat syirik di dalam tauhid al-uluhiyah. Idza aradta dalil ala hadhil mas'alah al-'azimah, maksud beliau, apabila engkau menginginkan dalil terhadap permasalahan yang besar ini, allati yu'raf biha al-haqq wal batil, yang diketahui dengan dalil tersebut atau diketahui dengan permasalahan tersebut kebenaran dari kebatilan, akan nampak ya. Qul ja'al haqqu, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Naam. Faqra' qaul ta'ala, maka bacalah firman Allah Ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amma yamliku as-sam'a wal absara, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy,
Wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Kalau ditanya mereka jawab. Ditanya masalah tauhid rububiyah jawab, tapi giliran didakwai untuk mentauhidkan tauhid uluhiyah mereka menentang, membangkang serta bahkan hendak membunuh penyerunya. Barakallahu fikum seperti itu. Fal musyrikuna ya'tarifuna bi Allah wal khaliqur razik. Maka orang-orang musyrikun mereka mengenal dan mengetahui bahwasanya Allah Taala itu pencipta dan pemberi rezeki, al-mutasarrif fi ibadihi, yang mengatur pada hamba-hambanya, alladzi bi yadihil amr, yang berada semua urusan di tangan Allah Taala, la yunkir ahadun minhum hadza. Enggak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari perkara ini. Sehingga perkara ini perkara yang sudah ma'ruf di kalangan mereka. Tapi giliran untuk menyembah, aja'al al-alihata ila wahida, apakah dia hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Enggak mau mereka. Pengennya mereka itu banyak ilah. Terkadang nyembah ini, terkadang nyembah si A, terkadang nyembah si B, terkadang nyembah si T. Itu. Padahal apa? Padahal al-muwahhid itu yang disembah hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah taala subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.